Alas Roban. Dengar namanya aja mungkin udah bikin sebagian dari kita merinding ya. Ini tuh bukan cuma hutan biasa loh, tapi sebuah tempat yang penuh sama misteri, legenda, dan energi yang susah banget dijelasin pakai logika. Yuk kita coba bedah bareng-bareng ceritanya. Nah, pertanyaannya simpel kan? Tapi coba deh, buat kalian yang pernah ngalamin sendiri, pasti langsung kebayang kan suasananya gimana? Rasanya tuh beda. Siang-siang aja auranya udah aneh, apalagi kalau udah gelap. Wow. Jadi sebenarnya apa sih Alas Roban itu? Well, ini tuh jalur legendaris di Jawa Tengah. Terkenal bukan cuma karena jalannya yang, menantang, tapi lebih karena sejarahnya yang kelam banget. Plus cerita-cerita horornya itu loh, kayak nggak ada habisnya. Dari tragedi zaman dulu sampai kejadian aneh zaman sekarang, rasanya semua kesimpan rapet di hutan ini. Dan ternyata, salah satu cerita yang paling bikin merinding datang dari aktris Michelle Zudit. Buat dia, Alas Roban itu bukan cuma tempat kerja, bukan cuma lokasi syuting film, tapi jadi semacam titik balik. Titik di mana cara pandangnya soal dunia goib itu berubah total, gara-gara dia ngalamin sendiri sesuatu yang bener-bener nggak masuk akal. Ceritanya dimulai pas dia syuting film horor pertamanya, dan ironisnya di mana coba lokasinya? Yap, persis di jantungnya Alas Roban. Michelle ini awalnya orangnya logis banget, nggak percaya sama yang aneh-aneh. Tapi ya gitu, dia sama sekali nggak nyangka bakal ngalamin kejadian yang bahkan dokter dan sains modern pun angkat tangan. Dari awal syuting, suasananya emang udah kerasa aneh katanya. Tapi puncaknya itu terjadi di satu adegan. Jadi Michelle ini lagi akting tiduran di samping aktris cilik namanya Farah. Sesuai skenario, si Farah ini harusnya tidur pulas. Tapi yang terjadi selanjutnya, ini sama sekali nggak ada di skrip. Tiba-tiba, si Farah ini mulai ngingo. Awalnya kru mungkin mikir, biasa anak kecil ngingo. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya ditambah suaranya yang berubah drastis, itu bikin semua orang di lokasi langsung diem. Suasana yang tadinya cuma tegang, jadi benar-benar mencekam. Pakai suara yang sama sekali bukan suara anak kecil, Farah ini ngulang-ngulang terus kalimat itu. Cerita tentang sosok penjaga dan sebuah penyesalan. Michelle dan semua kru di sana langsung membeku. Mereka sadar ini bukan akting. Ada sesuatu yang lagi pinjam mulut anak itu buat ngomong. Nah, setelah insiden itu, kondisi Michelle langsung drop parah. Punggungnya katanya panas banget kayak kebakar, badannya gemeteran gak berhenti-berhenti. Tiap malam menggigil demam tinggi. Nah, yang bikin bingung, semua hasil lab, tes darah semuanya normal. Dokter-dokter gak nemuin apa-apa, sampai-sampai ada yang nyaranin dia buat berobat ke luar negeri, saking anehnya. Ternyata ada satu detail penting yang mungkin kelewat. Semua kejadian aneh ini, mulai dari Farah yang ngigo sampai Michelle yang sakit, itu semua terjadi di waktu yang sangat-sangat spesifik. Kapan? Malam satu suro. Malam yang sakral banget dalam kepercayaan orang Jawa. Jadi, malam satu suro ini bukan malam biasa ya. Ini tuh kayak tahun barunya orang Jawa. Waktu di mana energi spiritual katanya lagi kuat-kuatnya. Dipercaya kalau batas antara dunia kita sama dunia lain itu lagi tipis-tipisnya. Nah, ini mungkin yang ngejelasin kenapa energi di lokasi syuting malam itu kerasa peket banget. Dan ya, namanya juga syuting di tempat kayak gitu, kru filmnya pun ikutin adat. Mereka ngelakuin berbagai ritual buat izin, kayak membangunkan gamelan sebelum dipakai, nyiapin sesajen lengkap. Michelle sendiri pun ngaku, dia ngerasain banget ada energi magis yang kental di udara pas itu. Oke, cerita Michelle ini kan baru satu kepingan puzzle ya. Biar kita bisa ngerti Alas Roban secara utuh, kita harus mundur sedikit nih. Kita perlu lihat legenda-legenda lain yang lebih besar dan sejarah kelam yang bikin hutan ini punya reputasi seperti yang kita tahu sekarang. Nah, ini dia nih, mungkin legenda paling hits dari Alas Roban, warung gaib. Coba bayangin kamu lagi nyetir sendirian, capek, tengah malam, terus nemu warung makan. Pelayannya cantik-cantik, makanannya enak banget. Tapi, pas kamu lanjut jalan lagi, iseng lihat spion, warungnya hilang. Nggak ada bekasnya sama sekali. Cuma hutan gelap. Dan reputasi angker ini bukan tanpa sebab loh. Akarnya itu dari sejarah yang panjang dan gelap. Kita tarik mundur ya. Abad ke-17, hutan ini jadi jalur logistik buat pasukan Sultan Agung. Zaman kolonial, jadi tempat kerja paksa yang korbannya banyak banget. Terus, di era modern, sebelum ada jalan tol, jalur lama Alas Roban ini terkenal sebagai jalur tengkorak. Penuh kecelakaan fatal. Katanya sih, di jurang-jurangnya itu masih banyak bangkai kendaraan yang nggak pernah diangkat.
Jadi bisa dibayangin kan, semua ini tuh kayak numpuk. Lapisan sejarah, tragedi, mitos, terus pengalaman pribadi kayak Michelle, semuanya nyampur jadi satu. Menciptakan energi yang kuat banget di alas roban. Dimana rasanya tuh masa lalu sama masa kini kayak nggak ada batasnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke cerita Michelle. Ingat kan dia sakit parah tanpa sebab yang jelas? Nah, setelah berminggu-minggu di rumah sakit dan dokter udah angkat tangan, pertolongan justru datang dari arah yang sama sekali nggak disangka-sangka. Jadi gini, pas dia lagi terbaring putus asa di rumah sakit, dia dijenguk sama produser filmnya dan suaminya. Nah, suami produsernya ini ternyata seorang penyembuh tradisional. Dan apa yang dia lakuin selanjutnya, ini benar-benar di luar nalar medis. Orang ini sama sekali nggak nyentuh Michelle. Dia cuma ngelakuin semacam ritual dari jauh. Tapi Michelle langsung rasain. Dia bilang rasanya kayak ada beban berat banget yang diangkat dari badannya. Enteng, kayak abis selesai angkat beban berat katanya. Dan hasilnya gila, cuma butuh 1 malam. Besok paginya setelah ritual itu, Michelle sembuh total. 100%. Gejalanya hilang semua. Demamnya, gemeterannya, rasa panas di punggung, lenyap. Kayak nggak pernah sakit sama sekali. Kutipan dari Michelle ini benar-benar ngerangkum semuanya ya. Dari orang yang super logis, yang selalu mikir pasti ada penjelasan ilmiahnya, dia dipaksa ngadepin kenyataan yang sains aja nggak bisa jawab. Ya, di titik inilah, mau nggak mau, dia harus percaya. Pada akhirnya, mungkin inilah alas roban. Dia bukan cuma sekedar hutan angker, tapi lebih kayak sebuah wadah memori. Tempat di mana gema dari tragedi dan kepercayaan selama ratusan tahun itu masih kerasa banget getarannya sampai sekarang. Ini jadi pertanyaan buat kita semua sih. Apa mungkin sebuah tempat itu bisa mengingat semua tragedi yang pernah terjadi di sana? Kalau aja hutan ini bisa ngomong, kira-kira cerita apa lagi ya yang bakal dia ceritain? Mungkin beberapa tempat memang nggak pernah lupa,